Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hasrullah, NIM 2020 G1C 009, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kelompok 9. Mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Rijal Mamdud MA di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pembahasan pertama, pengertian ilmu al-hadis. Ilmu al-hadis, ulum al-hadis secara kebahasaan berarti ilmu-ilmu tentang hadis. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu. Secara etimologi seperti yang diungkapkan oleh Asyuti, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara bersambungan hadis sampai pada Rasulullah SAW. Dari segi hal ikhwal, para perawinya yang mengangkut ke al-dabit dan keadilannya, dan dari kebersambungan dan keputusan sanad dan sebagainya. Hakim An-Naisaburi 321 Hijriah atau 933 Masehi, 405 Hijriah atau 1014 Masehi. Misalnya dalam kitabnya Ma'rifah Ulum Al-Hadis mengemukakan 52 macam ilmu al-hadis. Muhammad bin Nasir Al-Hazimi, ahli hadis klasik, yang mengatakan bahwa jumlah ilmu al-hadis mencapai lebih dari 100 macam yang masing-masing mempunyai objek kajian khusus sehingga dianggap sebagai suatu ilmu tersendiri. Pembahasan yang kedua, ilal al-hadis. Kata ilal secara bahasa artinya al-marad, penyakit atau sakit, merupakan bentuk masdar dari kata kerja ya'la ala atau i'tala yang berarti marda, dengan bentuk maf'ulnya alaila. Secara kias seharusnya dikatakan ma'la dan ma'lala, akan tetapi beberapa ahli hadis dan ahli bahasa menyatakan hadza haditsu ma'la. Adapun yang dimaksud dengan ilmu al-hadis menurut ulama muhaddis adalah yang artinya ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencatat kesahihan hadis. Misalnya mengatakan muttasil terhadap hadis yang muqatti, menyebut marfu terhadap hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal seperti itu. Pembahasan yang ketiga, sejarah munculnya ilmu gharib al-hadis. Sebagaimana dengan bahasa lainnya, bahasa Arab juga mengalami perkembangan hal ini, menyebabkan adanya kata-kata yang pada masa tertentu, misalnya pada masa Nabi Muhammad SAW, digunakan secara umum, tetapi dalam perkembangannya kata-kata dimaksud jarang digunakan atau malah tidak digunakan sama sekali. Dengan demikian timbullah dua macam bahasa, yaitu bahasa am yang diketahui umum dan bahasa khas yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu. Kemudian para ulama hadis menyusun kitab khusus yang menjelaskan kata-kata gharib sulit dimengerti dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW sebagai upaya antisipasi dan solusi terhadap kenyataan tersebut. Lahirlah satu cabang ilmu khusus yang kemudian dikenal dengan nama ilmu gharib al-hadis. Yang kedua, pengertian ilmu gharib al-hadis. Secara etimologi gharib berarti asing, aneh, jauh. Gharib dalam hadis adalah lafal-lafal yang samar maknanya atau tidak jelas dalam pengertian terminologi. Menurut kalangan pakar hadis terdapat sebagai versi tentang batasan makna ilmu gharibul al-hadis ini. Ibnu Salam misalnya merumuskan sebagai berikut: ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafal-lafal yang terdapat dalam matan hadis Nabi SAW yang sulit dipahami karena sangat jarang digunakan. Sedangkan menurut Ibnu Ja'far Al-Qatani sebagaimana dikutip oleh Hasbi As-Siddiq, ilmu yang gharibul al-hadis adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui pengertian kata-kata yang berdasarkan dari pengertian biasa, dan pengertian tersebut tidak mudah diperoleh karena kata-katanya bersumber dari bahasa yang ganjil dari berbagai kabilah yang jarang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu gharib al-hadis itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami hadis yang di dalamnya terdapat kata-kata yang samar atau sulit dimengerti. Pembahasan yang keempat, nasikh wa mansukh. Nasikh secara etimologi berarti menghilangkan dan mengutip atau menyalin. Sedangkan ilmu nasikh wal mansukh hadis menurut ulama hadis adalah ilmu yang membahas hadis yang saling bertentangan, tidak mungkin
kompromikan dengan cara menentukan sebagaimana sebagainya, sebagai nasi dan sebagai lainnya sebagai mansub, yang berbukti dengan terdahulu sebagai mansub dan yang terbukti dalam kemudian sebagai nasih, yang artinya nasih adalah penghapusan hukum yang terdahulu oleh pembuat hukum syar'i dengan mendatangkan hukum yang baru. Nasih terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah besar hukum yang sebagian diantaranya disebabkan oleh pola hidup manusia, meninggalkan pola hidup jahiliyah yang batil menuju pengalaman ajaran Islam yang luhur. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ipida Fitri, NIM 2020 G1 C008. Saya anak mahasiswa KPI atau Komunikasi Penyiar Islam. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan dari saudara Hasrullah tadi, bahwasanya al-hadis adalah segala perkataan maupun perbuatan Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat yang kemudian disebarluaskan kepada kalangan ramai, yang kemudian diturunkan kepada generasi selanjutnya sehingga dibutuhkan pada masa para tabi'in sekitar abad ketiga. Al-hadis merupakan sumber hukum utama setelah Al-Quran. Al-hadis menjelaskan beragam perkara baik yang ada maupun tidak ada dalam Al-Quran. Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mempelajari Al-Quran, yang dalam pembelajaran maupun praktiknya tidak dapat dipisahkan dari Al-hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.